dikatakan betapa indahnya syafa yang terjadi ada di malam hari bagi orang yang mau qiyamul lail. Janganlah kita menjadi orang selalu malas. Kita selalu menjadi orang yang bosan. Bangkitlah, sibuklah selalu dengan beribadah kepada Tuhan kamu. Ilzam bab rabbak watrukul ladun. Lazimi pintu Tuhan kamu dengan beribadah kepadanya dan tinggalkan segala selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fikrak wa ikhtiarak da'huma warak. Pikiran kamu, ikhtiar kamu jangan kamu andalkan. Pasrahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan adalah bukan akalnya kamu, bukan usahanya kamu. Usahanya kamu itu adalah hanya sekedar sebagai seorang manusia, tapi hatinya kamu tawakalkan kepada Tuhan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika maka bangkitlah kamu menghadap Tuhan kamu dan jadilah orang bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan kamu Allah subhanahu wa ta'ala." Inilah kehidupan yang indah. Inilah kehidupan yang bahagia. Dikatakan oleh mereka, laulal lail ma ahbabna al-baqa' fid dunya. Kalau bukan karena kenikmatan di tengah malam, maka aku tidak ingin panjang umur lagi di atas dunia. Berarti sudah tidak ada lagi nikmat di atas dunia ini. Orang-orang arifin billah, mereka mempunyai ahwal dan mereka mempunyai maqamat yang sangat besar di tengah malam. Mereka mempunyai perasaan yang sangat lezat di waktu malam. Kita memberi kebaikan yang Allah berikan kepada mereka karena perbuatan jeleknya kita. Maka sepatutnya bagi setiap manusia, setiap orang di antara kita, jangan ada yang meninggalkan qiyamul lail sekalipun hanya setengah jam sebelum fajar. Betapa banyak waktu di waktu malam itu, waktu-waktu di malam hari Allah memberikan pemberian yang sangat istimewa. Ibarat datang as-suhub, datang awan mendung membawa banyak air, kemudian terjadilah ada di situ petir, terjadilah di situ geluduk, ya, maka akan di situ turun hujan yang akan bisa menyuburkan bumi, mengeluarkan biji-biji, bunga-bunga dan buah-buah. Begitulah tengah malam, itu adalah waktu hujan rahmat, waktu hujan pemberian Allah. Karena itu pemberian yang dari Allah ini adalah yang sangat istimewa. Kita semuanya pandai ngomong memang, tapi sedikit berbuat, sedikit beramal. Kamu lihat bagaimana ayam rupanya lebih beruntung daripada kita. Ayam di malam hari bangun dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita manusia yang berakal, malam hari tidur dalam keadaan lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini sudah menjadi orang yang kurang ajar, udah banyak maksiat, udah banyak menentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, udah dalam kehidupannya dunia melulu. Tapi kita semuanya tidak pernah mengambil kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah, tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika diturunkan rahmat, kita tinggal tidur. Ketika diturunkan ampunan, kita tidak bergerak sama sekali. Kita tidak baca Quran juga dengan baik. Kita ini menjadi orang yang kurang ajar memang. Banyak dosa, udah tidak minta ampun kepada Allah, tidak berusaha untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka tadi itu mau
merasapi, mau menghayati makna-makna Al-Quran, atau memang hati mereka udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dikunci pintu hatinya sehingga tidak bisa masuk nasihat, tidak membuat dia sadar jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, mati itu tidak pernah membiarkan seseorang sama sekali. Nggak ada seorang pun kecuali pasti akan dihinggapi oleh itu mati, akan didatangi oleh itu kematian. Nggak pakai musyawarah itu mati. Ya apa ente siap apa enggak? Siap nggak siap tetap. Ya apa ente sudah waktunya banda. Nggak pakai musyawarah, nggak pakai dikasih khobar. Besok ya kamu mati. Nggak ada. Karena itu kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita mati mendadak dalam keadaan baik, bukan mati mendadak dalam keadaan jelek. Jangan tengah-tengah maksiat mendadak mati. Nah, lebih baik tengah-tengah sujud mendadak mati. Nah, itu nggak ada masalah. Mati itu ada mukaddimahnya. Mati itu ada tanda-tandanya. Tandanya adalah penyakit kamu. Yang kamu rasakan di anggota badan kamu itu tanda kematian kamu sebetulnya. Kalau sudah orang umur 40 tahun, sebetulnya bukan penyakit itu, mukaddimatul maut. Itu sudah mukaddimahnya mati itu. Encoknya kumat, itu berarti sudah mau mati. Sering pusing, batuk-batuk, asam urat, kolesterol, darah tinggi, macam-macam dah yang datang itu sebetulnya mukaddimatul maut. Artinya itu udah mulai suak. Bentar lagi inti ini akan masuk gudang dah. Udah jadi rongsokan, akan jadi mayit sebentar lagi. Karena itu setiap orang hendaknya sadar bahwa dirinya adalah sudah diambang kematiannya. Buat wasiat. Wasiat itu taruh untuk anak-anak kamu. Apa yang kamu akan wasiatkan? Jangan hanya kamu menyimpan sertifikat untuk rumahnya anak kamu. Jangan kamu hanya menyimpan buku tabungan untuk anak kamu. Buat wasiat, nasihat untuk anak kamu. Gimana supaya akidahnya tidak berubah? Anak harus tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya, anakku jangan keluar daripada Thariqatus Salaf. Anakku harus setiap hari baca Al-Quran. Anakku setiap hari harus baca salat berjamaah. Wasiat itu buat semuanya. Jangan nanti kita tinggalkan hanya sekedar dunia. Kita belikan pintu besi, lemari besi untuk menyimpan sertifikat macam-macam untuk kepentingan duniawi kepada anak kita. Wasiat untuk agamanya nggak ada sama sekali. Hati-hati. Kemudian kalau perlu cari orang yang soleh untuk menjadi wasi, menjalankan wasiat kamu, untuk mendidik anak kamu setelah kamu mati, untuk memperhatikan anak kamu, membina anak kamu, membimbing anak kamu jika kamu mati. Kalau sekarang mungkin sulit ya untuk cari orang yang soleh untuk membina atau mengatur anak kita. Kadang-kadang diputar balik wasiatnya, harta itu untuk dibuat masjid misalnya, digunakan untuk syuhul nanti sama dia. Wala'iyad billah. Lebih bahaya lagi, batal semua wasiatnya itu, dirubah-rubah karena kebodohan dan ketamaannya terhadap dunia. Alhasil kamu harus berpikir bahwa kamu itu butuh terhadap Tuhan kamu. Jangan kamu buat lupa setiap saat-saatnya kamu, waktu-waktunya kamu, khususnya waktu qiyamul lail, pemberian-pemberian istimewa yang seperti dikatakan ma'uqidat wilayatun illa fi jawfil lail. Tidak ada orang diangkat jadi wali kecuali tengah malam. Jadi bukan diangkat jadi wali itu ketika dia di siang hari lagi sibuk bekerja diangkat jadi wali. Di tengah malam ketika orang semua dalam keadaan lupa, ternyata dia orang yang aktif beribadah kepada Tuhannya. Ini orang-orang pilihan, pantas dijadikan wali Allah, persis kalau dijadikan wali Allah. Karena itu mari kita ambil kesempatan, sediakan qiyamul lail, sediakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat, membangkitkan semangat dalam hati kita untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Wallahu a'lam.